Sahabat itu mengandung makna atau nilai. Siapapun yang berada di dekat kita dalam rentang waktu yang lama, yang tentu harus kita terima dengan segala kelebihan kekurangannya. Dan apakah Pak Nasrun waktu muda, waktu kecil gak pernah nakal? Pernah pasti. Sangat pernah. Sangat pernah. Coba saya mau ulik-ulik dari Pak Samsul dulu. Apa kenakalan Om Nasrun? Saya punya obsesi ketika ada satu pemikiran yang menurut hemat saya mulia dan baik dan bermanfaat buat orang lain, itu harus muncul dari kebijakan sendiri, bukan sebagai seorang yang pemerasaran kepada orang lain. Dan itu hanya dimungkinkan ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita akan berhadapan dengan Bapak Haji Nasrun Umar. Pak Nasrun Umar ini baru saja dipercaya sebagai PJ Bupati Muara Enim. Selamat Pak Nasrun Umar. Makasih. Pak Nasrun Umar belakangan ini sejak boleh dibilang setahun atau 2 tahun terakhir ya, itu wajahnya terpampang di mana-mana dengan inisialnya 3 huruf HNU. Dan terima kasih saya sudah diterima di rumah kediaman beliau di Kompleks Bukit Sejahtera ini ya. Siap. Pak Nasrun. Ya. Kami ini sebenarnya berkawan baik. Tapi karena sekarang jadi PJ Bupati sebenarnya aku agak-agak ngeri juga ya kan. Ya. Tapi saya yakin persahabatan tidak akan memudarkan sebuah jabatan. Gitu ya Om ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan sekarang Pak Nasrun sedang kedatangan kawan-kawannya semasa kecil. Yang salah satunya? Salah satunya adalah suami saya. Ya. Ini adalah kawan-kawan masa kecil dari SMP ya Bapak ya berkawan ya. Dari SMP berkawan dan sekarang sudah besar-besar. Sudah besar-besar. Om malah Nasrun beralih menua. Ya. Oke. Pak NU sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa semua. Oke. Kalau kita ngelihat sekarang ya, kumpul-kumpul ya dengan kawan dalam jumlah sangat terbatas tentu aja ya. Ya. Apa sih yang Pak Nasrun itu mau bilang tentang arti persahabatan? Boleh saya buka? Boleh. Ya? Saya termasuk yang kalau bicara alergi dengan memakai masker. Persahabatan itu akar katanya adalah sahabat. Sahabat itu mengandung makna atau nilai. Siapapun yang berada di dekat kita dalam rentang waktu yang lama, yang tentu harus kita terima dengan segala kelebihan kekurangannya. Justru itu menjadikan suatu kelengkapan dari hubungan interaksi satu sahabat dengan sahabat yang lain dalam artian saling mengisi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nobody's perfect in the world. Tidak ada manusia yang sempurna di atas dunia ini. Maka dengan sahabat tentu lengkaplah kita menjadi makna sebuah hamba Allah di dunia ini. Dengan saling melengkapi. Itu yang saya maknai dalam persahabatan dan perjalanan saya bersama sahabat-sahabat saya. Tadi sebenarnya lebih dari 20 orang ngumpul di sini. Tapi kemudian mereka karena kesibukannya kembali, tertinggallah sahabat-sahabat saya dalam suka dan duka, termasuk mantan kekasih Bu Weni Ramyastuti. Ya. Oke. Om Nasrun ini kalau lagi ngomong gini caknya serius nian, padahal aslinya tuh lucu ya kan. Aslinya kocak ya. Dan apakah Pak Nasrun waktu muda, waktu kecil gak pernah nakal? Pernah pasti. Sangat pernah. Sangat pernah. Ya, sangat pernah. Coba saya mau ulik-ulik dari Pak Samsul dulu. Apa kenakalan Om Nasrun? Waktu SMA beliau pindah ke Bandung. Ya. Tapi sempat lagi pulang waktu kuliah balik lagi ke sini kan. Ya. Tapi memangnya teman awal ya berantem dulu kan. Sudah itu teman baik kan.
Setelah itu, menjadi keluarga. Ya, dan juga kan SMP kelas 1 sama cucu ya, kelas 3 Ya. ke Jakarta naik kereta, menghilang tanpa izin. Sama izin orang tua. Orang tua cari-carian. Ya banyak lah kenangan yang manis, lucu-lucu kan. Lucu-lucu. Tapi, ya enggak aneh juga lah. Kalau yang lain itu agak ini dikit. Agak vulgar. Mungkin itu ya. Jadi pernah minggat sama-sama boleh dibilang kayak gitu waktu Ya. SD ke Jakarta. SMP. Kelas 1. Kelas 1 SMP ke Jakarta. Naik kelas 2 kan? Heeh. Itu naik kereta. Naik kereta. Naik kereta. Naik dari Panjang, apa namanya? Panjang dulu. Bukan Panjang. Bukan Panjang. Ada namanya itu apa? Daerah itu. Merak, bukan? Ya, Panjang ke Merak. Dulu ada namanya Panjang tuh apa lupa. Seperti itu. Oke. Dan Pak Nasrun Umar ini dari dulu memang terkenal sebagai apa ya? Leadership-nya tinggi di antara kawan-kawannya. Enggak juga. Nggak, jangan jawab sendiri. Nanti saya akan tes ya. Siap. Leadership-nya tinggi dan juga dikenal smart ya, pinter. Coba tolong Pak Cucu ceritakan seperti apa. Baik, jadi memang sejatinya beliau setia kawan dan cerdas, selalu ranking di kelas, dan terus terang saja kami selalu terbantu dengan kecerdasan beliau. Jadi kebetulan setiap hari saya bergaul mulai dari SMP, SMA-nya beliau di top di Bandung, terus kebetulan kuliahnya kami bareng lagi di Jadi berkumpul kembali. Jadi alhamdulillah begitu kerja ketemu lagi. Kami sama-sama dilantik waktu itu, beliau menjadi Kadishub, saya menjadi Kadispora. Jadi sampai sekarang alhamdulillah selalu berpartner dan sekarang menjadi atasan kami. Oh, Terima kasih. Coba tolong jelaskan lagi terbantu seperti apa tadi? Nah, saya mungkin bisa bantu. Pakai ini Om Nasrun, tetap pakai ini ya. Mungkin saya bisa bantu. Tidak terbantu sebetulnya, karena memang kebetulan karena sebagai sahabat, sayanya yang tidak pernah mau jauh dari Pak Ahmad Yusuf, atau panggilan sayang saya buat beliau adalah cucu. Saya selalu ingin berada dekat sehingga duduknya Pak Cucu selalu di belakang saya. Gitu. Memang di setting. Di belakang saya dalam rangka memudahkan komunikasi. Baik dalam mencatat maupun mendengarkan arahan-arahan dari guru SMP. Yang saat itu terus terang kami sekolah di SMP Saprius 1 yang gurunya super strict. Masih dengan didikan, mohon maaf, dengan gaya-gaya Belanda yang harus kami betul-betul pahami apa makna yang diajarkan oleh mereka. Nah, kami sering diskusi dengan Pak Cucu ini. Cucu lah saya, Pak Cucu. Iya, ngapa nak pakai Pak Pulo? Iya. Dan jujur saya bangga sama Pak Cucu. Pak Cucu ini kenapa? Ketika pada suatu saat masuk pada usia yang sama menjadi pegawai negeri sipil, 3 tahun kemudian pada sore hari ingat, dan saya tidak pernah akan lupa. Dan saya sangat bersyukur Cucu datang ke rumah. Dia lapor, Ron lapor. Ngapa Cu? Saya duluan eselon 4. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Dia ternyata lebih dahulu dari saya mencapai eselon 4 itu. Dan ditempatkan di Kabupaten Oku pada saat itu. Saya ketika malam hari menjelang tidur, oh berarti saya sudah satu langkah. Cucu one step ahead dibandingkan saya. Nah, dengan itu juga menjadi motivasi saya mengejar apa yang menjadi capaian sahabat saya. Alhamdulillah, kemudian saya juga mencapai eselon 4
dan kembali walaupun bukan balas dendam. Saya lebih dahulu menjadi eselon 2, saya yang melapor kepada beliau. Saya diangkat menjadi Kadisub Banyuasin, saya lapor melalui telepon. Cuk, lapor, saya duluan eselon 2. Siap. Kemudian ketemu lagi saya ke sini setelah saya melanglang buana beberapa waktu di departemen, terus kembali ke sini. Tepatnya di tahun 2015 saya berdiri berdampingan dengan sahabat saya Pak Cucu, dengan Cucu ini. Dia dilantik sebagai Kadispora dan saya dilantik sebagai Kadisub Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Memang indah. Sahabat bisa jadikan tambahan nilai buat motivasi kita. Sahabat juga bisa menjadi koreksi buat kita. Dan sahabat juga bisa menjadi faktor memberikan motivasi buat kita. Itu arti sahabat buat saya. Kalau sama Tante Weni, nggak bisa nggak tertata. Karena Tante Weni sebagai salah seorang yang memang saya anggap presenter juga, editor juga, pemret juga. Yang saya lihat track recordnya, ketika bicara itu tertata. Saya harus menyesuaikan dengan Tante seperti itu. Oke. Nah, terus saya beberapa kali ke rumah Pak Nasrun dan saya melihat meja di ruang tamu itu rapih nian. Jadi di situ itu bersih, yang ada itu adalah pena beberapa jenis. Ya. Dan ternyata itu kebiasaan dari dulu. Ya Pak ya? Coba ceritakan tentang pena-pena itu. Buat kita Muslim, saya diajarkan karena ada sahabat saya juga Ustaz Samsul. Bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman kita. Dari jiwa yang bersih, lingkungan kerja yang bersih, tentu akan menghasilkan suatu kinerja yang baik. Saya di beberapa kesempatan ketika masih menjadi ASN di kabupaten, ruang kerja itu alhamdulillah selalu menjadi ruang kerja yang terbersih ketika diadakan lomba-lomba kebersihan ruang kerja kepala dinas. Dan itu sebetulnya bukan itu yang saya kejar. Yang saya kejar adalah iklim dan suasana kerja yang harus fresh, segar. Sehingga kalau tidak salah saya, mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat pasti terdapat pikiran yang sehat. Dan itu menurut saya sangat didukung dengan kondisi milieu kita yang bersih. Sebagai satu contoh, saya selalu mengatakan bahwa ruang lingkup kerja saya itu harus 2x1. Kenapa? Ada arti. 2x1 itu artinya begitu saya kerja, di atas meja saya terletak susunan pulpen dan segala kelengkapan yang harus saya miliki sebagai syarat hasil dari produk yang saya hasilkan. Termasuk untuk obat mata pun, obat apa yang saya perlukan, yang saya perkirakan. Karena ngelola diri sendiri itu adalah dari kita menurut saya. Bukan dari apa kata orang. Kita tahu tentang diri kita sendiri sehingga kita bisa menghasilkan satu strategi dan penanganan bagaimana caranya bisa membuat kita fresh. Dan itu saya lakukan. Jadi 2x1 itu adalah teori saya terhadap lingkungan kerja. Tidak boleh 2x1. Jadi dalam rentangan tangan itu semua bisa saya raih. Begitu mata saya pedih, saya ambil Insto apakah Pasakon, saya teteskan. Ketika saya mungkin ada yang tidak enak, ada salep. Atau ketika kaki lagi pegel, ada counterpain dan lain sebagainya. Dan itu semuanya tersedia dalam 2x1 itu tadi. Ternyata filosofinya gitu, 2x1 ya. Sampai udah dipikirin sekecil-kecil itu, sedetail-detail itu. Karena memang Pak Nasrun ini dikenal sebagai pribadi yang detail dan fokus. Dan ini kemudian yang kalau saya menilai ya, boleh ya saya menilai ya. Pak Nasrun ini bisa sampai pada hari ini karena tahu apa yang dia mau, yakin pada apa yang akan dia capai. Mungkin kelihatannya ini semacam ambisius seperti itu ya. Tetapi yang pasti Om Nasrun ini, begitu saya biasa manggil, itu adalah orang passionate. Orang yang memang itu tadi saya bilang tahu apa yang dia mau. Coba ceritakan.
Ini sekali lagi mohon maaf kalau dilihat pemirsa saya buka tutup karena memang kalau Agak bicara dengan alergi ya? ini saya agak Sesak nggak bisa napas ya? iya. Nggak apa-apa. Nah, Insya Allah. ini pembiasaan yang harus kita lakukan dan keniscayaan itu harus kita lakukan. Saya berangkat dari satu filosofi, man without ambition as a bird without wings. Manusia tanpa ambisi bagaikan burung tanpa sayap. Jadi artinya bahwa manusia itu harus punya cita-cita, harus punya satu konsep mau dibawa kemana diri ini. Kemudian setelah itu muncul lagi, setelah kita bawa diri itu ke situ, apa manfaat buat orang lain? Ketika kita bekerja tanpa satu tujuan, sebagaimana saya sampaikan tadi, man without ambition as a bird without wings, itu tentu akan menjadi sia-sia apa yang kita upayakan. Sebagai hamba Allah dengan penuh keterbatasan menurut hemat saya, memang semua hamba Allah ini pasti bercita-cita akan memiliki manfaat buat orang lain. Nah, semua itulah saya arahkan ke sana. Jadi ambisi yang terkontrol dengan baik itu bagaikan satu motivasi untuk mencapai cita-cita agar bisa punya manfaat buat orang lain. Itu sebetulnya filosofi dalam diri saya. Dan pada setiap kesempatan saya alhamdulillah, ini bukan ngamboi tapi kaget tante ngomong ngamboi, saya eselon 4 kali, eselon 3 kali, eselon 2 8 kali. Hari ini sampai hari ini masih tercatat sebagai eselon 1 satu-satunya di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi masih ada yang tersisa dalam sesi hidup saya. Seberapa besarkah manfaat yang sudah saya berikan buat orang lain? Itu yang kadang-kadang membuat saya, oh ternyata eselon 1 belumlah menjadi ukuran kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nah mungkin pada kiprah-kiprah yang lain saya harapkan saya punya panggung, saya punya kesempatan untuk berbuat yang baik untuk sesama ini. Karena umur tidak bisa dibohongin. Hari ini kita semua sudah menuju angka 60 akal yang tahun. berubah, kata cucu tadi, di Mona berubah jadi 6 gitu galau-galau. Karena hari ini juga saya akan mulai prakarsa bersama teman tadi, prakarsai oleh Mamanda Armansyah. Kita akan berkumpul, bertemu setiap bulan untuk bercengkrama. Tapi saya tidak mau mengatakan mengisi akhir-akhir hidup, tidak boleh seperti itu. Biarkan Allah memecahkan misteri tentang umur manusia, tapi kita harus menjalaninya dengan semua syukur yang kita miliki. Oke, keren. Jadi tadi Pak Nasrun memang Nasrun keren kata Tante Weni. Oh, keren. Ya, keren. Jadi masuk itu barang. Ya. Bermanfaat bagi orang banyak. Eselon 1 saja ternyata belum cukup untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekarang bagaimana bisa berkiprah gitu kan ya? Makanya sejak 2 tahun lalu boleh dibilang Om Nasrun ini ada di mana-mana wajahnya. Saya ke Gandus ada, saya ke Kalidoni ada, ya kan? Kemudian orang akhirnya mulai tahu siapa HNU itu. Gitu ya. Sebenarnya pertanyaan saya yang nakal, mumpung dengan sahabat Dewek, boleh dong ya nakal sedikit ya. Om Nasrun, masih terlalu jauhkah atau sudah dibilang dekat untuk dalam upaya bermanfaat bagi orang banyak itu? Pertanyaan yang noti tapi realistis. Saya tidak bicara tentang bagaimana orang lain membuat suatu konstruksi perencanaan untuk diri mereka. Tapi saya bicara tentang konstruksi perencanaan untuk diri saya sendiri. Ketika ingin punya cita-cita, tidak ada yang bisa dikatakan terlalu cepat. Karena semakin dini kita persiapkan perencanaan itu, insya Allah dan insya Allah. Perencanaan itu akan kita lakukan sedetail mungkin. Dengan harapan ketika kita jalani proses semua itu, tidak ada lubang-lubang yang terlewati. Dia akan, kalau sempurna tidak ada, tapi maksimal kita persiapkan untuk menuju arah sana. Dan itu sudah saya lakukan 2 tahun yang lalu.
2 tahun yang lalu saya lakukan semua yang barangkali belum saatnya saya mengatakan kemana saya. Kalau itu di Palembang, ya silahkan tebak sendiri kemana arahnya. Nggak mungkin kalau saya pasang gambar di Palembang, saya nyalonnya di OI, kan nggak mungkin. Atau saya nyalonnya di Lahat, kan nggak mungkin. Tapi 3,5 tahun yang akan datang, itu bukan waktu yang cukup sebentar, walaupun tidak terlalu lama. Semuanya biarkan bagai air mengalir saja. Like water flows. Biarkan nanti waktu yang menyelesaikan dan memberikan satu gambaran apa sesungguhnya yang ada di hati seorang HNU itu. Dan waktu pasti akan menyelesaikannya. Mudah-mudahan H-1 tahun atau H-1,5 tahun semuanya akan terbuka misterinya. Tentu saya juga sebagai hamba Allah memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar semua yang saya persiapkan ini akan mendapat ridho. Dan sekali lagi, mungkin klise dikatakan. Kalau orang mengatakan syukur, ribuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan. Kalau saya jutaan syukur saya yang diberikan Allah kepada saya. Betul. Kelihatannya kata orang seperti itu, walaupun tidak ada orang yang sempurna. Tapi artinya jutaan ungkapan syukur itu kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lazadin. Saya dapat tadi pagi itu dari Pak Ustadz Samsul. Artinya sebagai sahabat hamba Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan saya tergolong orang yang syukur atas nikmat yang telah diberikan. Oke. Saya udah katakan, nggak kaget aku lagi dalam hati ketika Papa Bowo mau meninggal. Di depan beliau, ya Allah, kalau memang panggillah orang tua kami ini dalam keadaan husnul khotimah. Baru ini kebuka, karena begitu dekatnya saya dengan beliau. Sama dia ini cuma nggak keluar satu perut. Makanya ada satu-satunya SKPD yang berani bentak sekda, inilah orangnya. Karena sebagai seorang sahabat, dia saling mengingatkan dengan saya. Ya. Dan saya begitu menyayangi sahabat-sahabat saya. Sampai ketika sahabat saya kalau ada yang keliru, saya insya Allah bisa menjadi martir buat mereka. Itulah arti sahabat. Itulah arti sahabat. Ya. Nah, ngapa jadi baper? Hapus itu bapernya. Jadi Pak HNU ini, Om Nasrul ini kejingaan nyobe sangar. Ya. Badan rembo hati rinto. Karena persahabatan ini satu proses yang panjang, belasan tahun ya kami lalui dalam suka dan duka, begocoh pernah. Tapi sesudah itu begitulah kehidupan anak remaja. Karena semuanya punya kelemahan dan kelebihan, dan itu menjadi chemistry yang baik sehingga sampai hari ini kurang lebih kalau dihitung dari umur 12 tahun, artinya sudah 46 tahun bersahabat ini. Mohon maaf, yang 3 barangkali mulai SMP. Kalau ini 46 tahun apa 3 ini. Kemana-mana bertiga. Sampai pernah disebut oleh orang tua Kak Samsul, 3 Musketeers. Nah, 3 Musketeers. Kemana-mana berdua terus. Bertiga terus kami. Seperti itu. Ya seperti itu. Om Nasrul. Ya. Anda ini kan bisa menjadi seperti sekarang ini tentu berkat didikan orang tua. Oke? Ya. Bagaimana cara orang tua mendidik seorang HNU? Begini ya, saya belum akhiri kalimat ya. Om Nasrul ini anak paling kecil, anak paling bungsu. Betul? Dari berapa bersaudara? 7. Dari 7 bersaudara. Tetapi kepemimpinannya atau afirmasi pada dirinya itu kuat, menonjol. Kok bisa kayak gitu? Bagaimana orang tua mendidik dirimu? Bungsu biasanya identik dengan manja. Dan itu manusiawi. Saya mungkin cerita latar belakang orang tua. Orang tua tadinya seorang ABRI. Tapi ketika mau menikah dengan pangkat Letnan 1, ibu saya nggak mau menikah dengan ABRI. Karena dia takut perang kembali. Karena berdasarkan cerita lucu-lucuan pada saat itu. Kekasih ibu saya dulu juga ABRI.
dan meninggal di Lampung ditembak Belanda. Itu yang menyebabkan trauma dari beliau. Kemudian pada waktu papa masuk di masa gerilya ke kampung ibu saya, satu nohtah dusun kecil di Kabupaten Oku Timur sekarang, Desa Bantan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Buai Pemekapliung sekarang, kalau dulu Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Tertambat hati papa kepada pada masa itu seorang gadis, ibu saya. Dan zaman dulu kelihatannya agak kilat cintanya kalau dengar cerita. Tidak begitu lama, dalam hitungan bulan dilamar. Satu syarat mama saya adalah papa harus keluar dari TNI-nya, dan beliau keluar. Semua surat itu lengkap dan ada di dokumennya lengkap. Yang itu yang menjadikan saya juga sebagai salah satu anggota KPPI Sumatera Selatan sebagai Dewan Penasehat. Itu di sana sisi kehidupan orang tua. Nah ternyata dalam implementasinya mendidik anak-anaknya, dari papa terbawalah mungkin korsanya, dididik dengan amat sangat disiplin. Saya masih ingat ketika pada satu hari sore saya pulang sekolah, saya sekolah sore. Kakak saya berdiri dengan satu kaki, dengan tangan di atas, yang sudah almarhum, Kak Herman. Kak Herman. Ya, yang paling tua. Saya tanya mama, kenapa? Karena hanya tidak bisa menghitung dari 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Ada yang salah. Dan disuruh berdiri dengan satu kaki kepala sama ini. Berapa jam? Sambil menyebutkan 1 sampai 100 ini. Tadi setelah benar baru turun kaki. Nah, itulah salah satu bentuk. Dan saya sangat bahagia dan bangga dengan mama, seorang guru. Yang saya sampai kelas 6 SD dengan kakak saya. Yang terakhir adalah pimpinan BRI Jawa Barat, Sumarman Umar. Itu selalu dimotivasi berlomba-lomba membentuk menjadi yang terbaik pada kelompoknya. Alhamdulillah tanpa harus dengan ria saya sampaikan, kami adalah prototipe anak-anak bungsu dan pengais bungsunya, yang bukan berarti yang lain tidak. Yang dua ini memang didrill sedemikian rupa menjadi anak-anak yang yang menjadi prototipe yang mereka inginkan. Sehingga tidak ada kata bungsu gitu saya, tidak ada kata bungsu saya di situ. Saya masih harus mengangkat air. Zaman itu dulu di rumah kami tidak ada air pam, belum sampai di Ariodila sana. Kita mengangkat air setiap sore. Kemudian sesudah itu maghrib dan diberikan PR. Nah khusus saya bungsu ada satu hal yang sangat membekas. Ketika PR yang diberikan, tugas yang diberikan kepada saya itu tidak 100, saya tidak boleh tidur sama mama. Jadi untuk mengajar tidak boleh tidur sama mama itu harus 100 terus saya. Karena anak bungsu, jujur saya sampai kelas 6 saya masih tidur sama mama. Nah itu yang barangkali habit yang bisa membentuk satu karakter disiplin dan tentu outcome-nya akan baik. Nah ini saya cobakan kepada anak bungsu saya yang kecil. Alhamdulillah juga seperti itu. Bukan berarti kakak-kakaknya tidak. Jadi artinya memang ada satu tujuan dari sebagian anak itu yang ingin saya bentuk ke arah sana. Nah itulah yang membuat pribadi saya seperti ini. Tentu banyak kurangnya pasti. Nah tadi lagi sebagaimana saya sampaikan, nobody's perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dari hari ke hari tentu kita bertafakur untuk dapat introspeksi diri kita. Apa sih yang menjadi kekurangan hari ini? Dan harus kita tutupi pada kelebihan-kelebihan yang akan datang. Walaupun pasti tidak pernah akan mencapai kata sempurna. Tinggal Allah yang menilainya nanti. Jadi memang Pak Nasrun ini dari kecil didikannya keras dan diajari, boleh dibilang jiwa kompetisinya itu tinggi. Ya. Begitu ya? Ya. Dan potong. Setiap saya pendidikan ketika ASN, ketika orang tua papa terutama yang masih hidup, tanpa sepengetahuan saya, beliau selalu mengecek tempat diklatnya. Contoh, saya ikut pendidikan manajemen lalu lintas, pengatur lalu lintas kota di Bekasi, Kampung Setu.
mungkin ada pembicaraan kepala dinas kepada Papa, jika dia dapat ranking sampai 1, 2, dan 3, dia akan dipromosikan menjadi eselon 4, ngejar Pak Cucu tadi. Tahun 92, ingat dan itu. Dia datang ketemu dengan Kolonel Philippus De Vries, kepala Diklat Kampung Setu. Dia menanyakan sampai hari ini pada posisi berapa anak saya. Sampai sedetail itu dia datang. Dan tanpa sepengetahuan saya. Ketika pada waktu itu jujur saya keluar sebagai ranking kedua. Saya kalah oleh seorang ibu-ibu yang ada di Nusa Tenggara Barat. Saya sempat bertanya kalahnya di mana, tapi tidak pernah dikasih tahu saya kalah di mana. Sehingga pada waktu itu saya ranking kedua. Tapi itu menjadikan saya diangkat menjadi kepala seksi angkutan barang pada tahun 92 di Dinas LLAJ Provinsi Sumatera Selatan. Nah seperti itu kira-kira. Jadi sedemikian keen dan teliti terhadap proses pengembangan diri saya. Itu orang tua saya. Karena mungkin memang beliau setelah keluar dari TNI, beliau menapak karir di ASN, melamar jadi pegawainya Pamong Praja di kantor Ledeng zaman dahulu. Kantor apa itu? Kantor wali kota. Waktu itu bukan wali kota. Yang menapak karir terus sampai akhirnya beliau juga pernah menjadi bupati seperti saya di Kabupaten Lakat. PJ juga. Jadi bupati yang diberikan penugasan untuk menjadi bupati, bukan melalui pada waktu itu bukan pemilu, melalui DPRD. PJ juga di Lakat, di kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Muara ini, di mana kepercayaan itu diberikan kepada saya. Kemudian juga mengakhiri karirnya sebagai ASN yang tertinggi di provinsi, sebagai Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya ini kalau ngomong pisang berbuah 2 kali. Kan pisang berbuah 2 kali. Biasanya tidak boleh 2 kali, tidak pernah 2 kali pisang. 2 kali. Nah, ini pisang berbuah 2 kali. Apapun itu, saya harus bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Oke. Ya Tante. 5 tahun lagi, apakah seorang Nasrun Umar akan memproyeksikan dirinya sendiri? Oke. Saya tadi hampir pernah sebutkan bahwa ini nggak dapat lucu-lucuannya loh, kan ini serius. Nggak apa-apa. Nggak dapat lucu-lucuan. Saya katakan tadi, sampai hari ini saya berada pada satu proses karir paripurna cuy, paripurna ya, eselon 1. Nggak ganti eselon setengah, itu puncak karir. Kemudian dari pangkat 4E, pembina utama, nggak ada lagi rasanya 4F ya, nggak ada 4F. 4F. Selesai paripurna itu. Tapi saya mengatakan bahwa masih ada keterbatasan saya bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Pasti ada question mark. Seorang sekretaris daerah itu adalah pembantu utama kepala daerah. Ulangi, pembantu utama kepala daerah, tapi bukan pengambil kebijakan. Ketika dirasakan memang di atas probability di atas 80%, cocok chemistry-nya dengan kepala daerah, mungkin yang kita sarankan menjadi satu kebijakan. Tapi ketika tidak, tentu saran adalah sebagai saran saja. Tidak bisa menjadi satu kebijakan. Oleh karenanya, saya punya obsesi. Ketika ada satu pemikiran yang menurut hemat saya mulia dan baik, dan bermanfaat buat orang lain, itu harus muncul dari kebijakan sendiri. Bukan sebagai seorang yang pemerasaran kepada orang lain. Dan itu hanya dimungkinkan ketika kita menjadi orang yang pertama yang ada di daerah itu. Bukan menjadi orang kedua atau menjadi orang ketiga. Bahkan kalau ketiga tambah jauh. Ya. Nah, oleh sebab itu harapan saya ke depan dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan doa teman-teman, tentu dengan doa Tante Weni juga, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baik. Amin.
diberikan pikiran yang baik, yang sehat dan bersih, bisa menapak menuju tempat yang bisa membuat kebijakan sendiri bagi kemaslahatan orang banyak. Itu sebetulnya. Dan itulah jawabannya. Ya? Ya, itulah jawabannya. Kalau 5 tahun lagi sudah jadi kayaknya. Amin. 3,5 tahun lagi tarung itu langsung. Ya, Kak Samsul. Ya. Minta doa yang banyak dari Pak Ustadz. Ya, jadi itu yang last statement. HNU bukan siapa-siapa. HNU tidak punya apa-apa. Tapi hanya punya satu. Tekad dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan semua sahabat-sahabat saya. Kalau Tante Meli tentu, karena Tante adalah suami Tante sahabat saya, dan Tante bagian dari keluarga saya. Ridho Allah Subhanahu wa taala tentu sangat penting, karena tidak mungkin itu bisa terjadi karena qada dan qadar Allah. Saya berharap semua kita diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang. Amin. Karena kondisi sekarang mengharuskan sehat merupakan prioritas utama bagi kita semua. Itu Tante. Hari ini sangat berharga dan saya sangat tersanjung diwawancari oleh seorang yang menurut hemat saya profesional, smart, orang yang punya visi yang jelas, dan itu terbukti dari pertanyaan-pertanyaannya yang bisa mengeksplor orang lain untuk mengeluarkan apa yang ada sesungguhnya dalam dirinya. Terima Dan kasih. saya appreciate buat Tante Weni. Tidak banyak yang sering saya sampaikan seperti itu hanya pada orang-orang. Dan ini bukan yang pertama, ini yang sekian kali saya sampaikan. Orangnya boleh kecil, tapi pikirannya sangat panjang. Dan itulah yang membuatkan Tante Weni sampai dengan sekarang seperti ini. Amin, terima Oke. kasih. Kaget malah Jangan aku yang wawancarai. malah diwawancara aku. Terima kasih banyak Om Nasrul. Terima Saya kasih, selalu terima kasih. panjang umur, tercapai semua cita-citanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.